sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal amal salihah wa liwajhika khalisa wa ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mumpung saya ingat, kalau nanti di tengah jalan saya izin sekitar 5 menit boleh ya, nggak apa-apa ya. Ini saya sedang acara, kemudian saya juga bertugas, ternyata nggak match dengan waktu kita. Maksud saya nanti saya mungkin dipanggil sekitar 5 menit, saya ngisi 5 menit atau ya 7 menit atau 5 menit begitu. Kemudian saya kembali lagi ke sini, nggak apa-apa Ibu-ibu ya? Nggak apa-apa Ustadz. Ya, maaf. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari menjelang siang ini Allah kembali pertemukan kita di majelis Bakata. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana Allah pertemukan kita di majelis ini, Allah juga nanti insya Allah pertemukan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa untuk ibu-ibu yang mungkin sedang berhalangan, ada kesibukan yang mungkin menghalangi untuk bergabung di majelis kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, dan ibu-ibu yang mungkin sedang sakit, sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah anugerahkan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala insyaallah. Baik, hari ini pertemuan ke-15. Fokus kita masih sama, masih tentang mufrad, jamak, dan makna. Ya, selain kita akan membaca atau menerjemah kata per kata seperti biasa, kemudian kita juga nanti akan menentukan jamak dari mufrad-mufrad yang ada di dalam 5 kata di halaman 34. Selain itu, kita juga mencari fi'il mudhari di pertemuan yang ke-16. Baik. Yuk, satu orang satu baris ya. Baris pertama saya insya Allah, kemudian baris kedua dilanjutkan oleh Ibu Upi, baris ketiga Bu Irma, dan seterusnya. Nanti saya bacakan ya. Baik, saya baris pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullah, la tidak, yu'akhidhu menghukum, akhadha yu'akhidhu itu artinya menghukum. Diambil dari kata-kata akhadha. Kalau akhadha saja nggak panjang hamzahnya, akhadha ya'khudhu artinya mengambil ya. Nah, kalau akhadha yu'akhidhu itu artinya menghukum. Oke. La yu'akhidhukumullah, tidaklah menghukum kalian, Allah tidaklah Allah menghukum kalian. Billahwi, dengan lahwi, ucapan tidak sengaja. Laghun itu kan sesuatu yang lalai, laghun. Atau di sini maksudnya karena tentang sumpah, maka ada sumpah yang diucapkan tanpa sengaja, ada sumpah yang dinyatakan karena lalai, nggak sengaja. Itu namanya laghun yang dimaksud di ayat ini ya. Jadi bilahwi boleh lalai, dengan al-lahwi lalai, atau juga boleh ucapan tidak sengaja atau ucapan tidak serius. Nah, di buku kita terlihat tuh ya, tidak sengaja atau tidak serius. Fi, pada, atau di dalam. Aimanikum, aiman bentuk jamak dari yamin. Aiman bentuk jamak dari yamin, artinya sumpah. Kalian. Jadi kalau digabung, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum, tidaklah Allah menghukum kalian billaghwi dengan ucapan yang tidak sengaja, fi aimanikum pada sumpah-sumpah kalian. Sumpah yang dilakukan tanpa sengaja,
tanpa keseriusan, tanpa niat, itu tidak ada hukumannya. Walakin dan tetapi yu'akhidhu menghukumkum kalian bima dengan apa yang kasabat ia usahakan. Itu ya. Baik, saya sampai situ, dilanjut oleh Ibu Upit. Silahkan Ibu Upit. Nah, Ustaz, afwan suaranya nggak ada, Ustaz. Waduh, kemana itu suara? Dicoba ya, Ustaz. Mangga, Ibu. Qulubukum, qulub, hati-hati, kum kalian. Hati Iya. Tuh, Ustaz, bukan hati-hati di jalan, Ustaz. Betul ya. Qulub jamak dari apa tuh, Bu? Qalbun. Ya, betul, qalbun. Wallahu dan Allah, Ghafurun, Maha Pengampun, Iya. Halimun, Maha Penyantun. Boleh. Maaf saya potong. Halim, boleh Maha Penyantun, boleh juga Maha Halus. Ya, Halim. Baik. Penyantunnya Allah itu karena ada sifat halusnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang suka menyantuni orang lain, memberi, peduli, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada rasa halus, ada sifat halus pada diri orang itu, gitu ya. Jadi begitu juga dengan Allah. Enggak, silakan. Lilladzina, li-nya itu bagi apa sungguh, Ustaz? Bagi orang-orang yang ya yu'luna mengila. Ya, mengila. Mengila. Mereka mengila. Maaf saya potong Ibu. Apa tuh mengila? Ila apa tuh? Yang itu bukan Ustaz menganggap punggung istri seperti punggung ibunya gitu. Kalau menganggap istri seperti punggung ibunya namanya zihar. Oh. Kalau ini ila ini mirip Ibu, betul mirip. Maaf saya potong ya. Ila itu adalah bersumpah atau gini, sumpahnya suami ya kepada istrinya untuk tidak menyentuhnya. Sumpahnya suami kepada istrinya untuk tidak menyentuhnya. Maaf, maksudnya menyentuh ini ya, menggauli. Jadi contohnya begini, ada seorang suami bilang ke istrinya, demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Misalnya begitu. Atau demi Allah, aku tidak akan menggaulimu lagi. Atau disebut waktunya, setahun ini saya tidak akan pernah menyentuhmu. Misalnya begitu. Sumpah ini nih, itu disebut dengan ila, hamzah, ya, lam, alif, hamzah. Ila. Itu. Jadi mengila itu maksudnya itu. Sumpahnya suami kepada istri untuk tidak menggauli istrinya. Waktunya 4 bulan atau lebih. Oke. Berarti masuk talak itu, Ustaz. Dia bagian dari talak tapi bukan talak. Jadi si istri masih tetap istri, si suami masih tetap suami, tapi punya implikasi hukum seperti talak, tapi belum ditalak. Implikasi hukum tuh maksudnya kalau dia sudah mengila istrinya ya berarti maaf nggak bisa disentuh tuh istri. Nah, kalau dia nanti nyentuh istrinya setelah dia ngomong gitu, misalnya ada suami, saya tidak akan menyentuhmu. Setelah seminggu si suami nyentuh tuh. Dan istrinya juga mau disentuh. Nah, setelah itu maka ada kafaratnya. Oke? Enggak. Luna ila. Betul. Ila pakai hamzah ya Ustaz, bukan ain. Ya, ujungnya pakai hamzah, betul. Min dari nisaihim, nisa berarti istri-istri mereka. Betul. Tarabbusu, menahan diri. Iya, menahan diri. Baik, saya tuliskan istilah ila atau tulisan ila itu seperti ini. Sebentar, oke. Ila itu hamzah. Belum.
Ila. Ah, ini dia ibu-ibu. Nih, ila. Kelihatan ya. Ini apa tadi, sumpah suami kepada istrinya untuk tidak menggaulinya selama 4 bulan atau lebih. Ila. Kelihatan di layar ya tulisannya ya? Ya. Baik, dilanjutkan setelah itu Ibu Syukran, Ibu Upit. Bu Upit kalau mau nyimak dulu nggak apa-apa, kalau berat untuk membaca nggak apa-apa. Syafaqillah syufaan ajilan insyaallah. Baik, Ibu Irma dilanjutkan. Ya, siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'ati 4 Ya. Turing bulan fa'in 2 kata fa maka in jika Ya. fa'u itu maka kembali ya Ustaz ya. Fa'u satu kata Ibu. Oh, pa-nya bukan maka ya? Iya. Oh ya berarti kembali. Kembali betul. Karena tapi ada wawu tuh di akhirnya, berarti mereka kembali. Iya betul. Iya. Fa inna 2 kata, fa maka inna sesungguhnya Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahim Penyayang. Ya. Wa in 2 kata, wa dan in jika orang azamu mereka bertekad. Ya, mereka bertekad, mereka berazam. Ya. Baik, syukran. Afwan Ustaz. Baik, ibu-ibu semua, ini sepertinya saya perlu jelaskan sedikit tentang ila tadi ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Orang-orang yang mengila istrinya tarabbusu arba'ati ashhur, maka harus menahan diri selama arba'ati ashhur, selama 4 bulan. Jadi kalau orang ada suami tadi mengila istrinya, maka nggak boleh menyentuh istrinya itu selama 4 bulan. Gitu ya. Artinya kalau sudah disentuh tuh istri sebelum 4 bulan, maka dia harus melaksanakan kafarat. Sudah satu. Kemudian yang kedua, kalau betul tuh dia ngerti hukumnya, misalnya, oh saya sudah mengilah istri saya misalnya, dan ini sudah 4 bulan nih, sudah lebih dari 4 bulan nih. Lalu bagaimana? Setelah 4 bulan harus dipastikan. Ibu-ibu, punten saya izin 5 menit, boleh? Ini saya sudah dipanggil untuk berdoa di acara yang lain. Mangga. Ibu-ibu maaf ya, kita lanjut ya. Saya lanjut. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Jelas Ustaz. Kalau tidak jelas, sampaikan saja. Jelas Ustaz insyaallah. Jadi ila itu kalau kurang sudah menyentuh istrinya kurang dari 4 bulan, maka dia harus membayar kafarat. Kafarat yang dimaksud adalah pilihan. Yang pertama ada 3 pilihan. Yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin, ya, memberi makan 10 orang miskin. Atau kalau tidak mampu memberi pakaian 10 orang miskin, ya. Kemudian yang ketiga memerdekakan budak. Ya. Kalau ketiga poin ini tidak mampu juga, ya, dia tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, tidak juga mampu, setelah itu dia di bawahnya nggak bisa memberi pakaian 10 orang miskin, kemudian dia juga tidak bisa memerdekakan budak, maka ada pilihan yang terakhir, yaitu puasa selama 3 hari. Nah, itu kafarat bagi orang yang mengilah istrinya, kemudian sebelum 4 bulan dia sudah sentuh itu istri. Nah, itu sesuai firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Begitu ya. Nah, tapi kalau lebih dari 4 bulan, ibu-ibu semua,
kemudian suami merujuk ilahnya, maka diperbolehkan. Silahkan merujuk, misalkan dengan kata-kata, maafkan saya, kemarin saya telah mengilah dan seterusnya, saya ingin merujuk kepadamu, maka itu sah. Kemudian boleh, berhubungan lagi dan seterusnya. Tapi kalau setelah 4 bulan kemudian si suami nggak ada kabar tuh, ya kan ini kan belum talak ya Bu ya, kan tadi saya bilang bagian dari talak tapi belum talak. Tapi setelah 4 bulan ternyata suami tidak merujuk istrinya, nggak kedengaran juga kabarnya, nggak datang lagi ke rumah dan seterusnya, nggak jelas tuh, maka istri berhak menentukan apakah dia maksud saya boleh menentukan untuk datang ke pengadilan untuk menentukan perceraian antara dia dengan suaminya, gitu ya. Jadi boleh. Kenapa? Karena setelah 4 bulan nggak ada kabar nih laki-laki yang kemarin jadi suami saya, kemudian mengilah saya, setelah 4 bulan nggak ada kabar, gitu ya. Jadi kemungkinannya bisa suami merujuk, selesai masalah. Tapi kalau suaminya nggak ada kabar, maka istri yang datang ke KUA kalau sekarang ya. Datang ke KUA, datang ke pemerintah, menyampaikan kabar itu, kemudian saya ingin kepastian. Nah, kalau sudah terjadi persidangan, maka bisa diketuk palu bahwa ini sudah terjadi perceraian. Begitu kurang lebih. Oh, ya. Ustadz izin bertanya. Baik, sekarang jadi Kurang besar Bu suaranya. Ustadz boleh bertanya? Boleh. Ustadz, apa ini ya? Halo? Yang di Suara surah... saya kurang besar ya? Enggak, suara saya Ustadz. Yang Oh, kurang iya. besar kayaknya. Sekarang jelas Ustadz. Enggak. Zihar sama ila bedanya apa Ustadz? Apa Ibu? Suara saya kecil ya? Boleh, udah besar. Apa ini Ustadz ya bahasanya? Saya takut salah sebut. Zihar Ustadz. Oh, zihar ya. Sama ila beda atau sama Ustadz? Substansinya sama. Substansinya sama, tetapi dua hukum fikih yang berbeda. Ya, kalau zihar itu kan menyamakan istri dengan ibunya. Ya, menyamakan istri dengan ibunya itu juga bagian dari talak. Tapi dia bukan talak, gitu ya. Dia hanya sama seperti ilah. Tapi substansinya adalah sama-sama sesuatu yang tidak boleh dikatakan oleh suami kepada istrinya. Ya, jadi dalam Islam bukan hanya talak yang tidak boleh dikatakan. Artinya kalau dikatakan talak, ada implikasi fikihnya gitu loh. Zihar dengan ilah juga begitu. Nah, zihar dan ilah punya implikasi sama-sama tidak boleh menyentuh istrinya selama 4 bulan. Gitu ya. Tapi setahu saya kalau zihar itu, setahu saya nanti saya cek lagi, dia tidak ada kafaratnya. Yang ini Ustadz, yang kisah Al-Mujadilah itu Ustadz. Al-Mujadilah ya? Ya Ustadz. Di situ ada Ustadz sama seperti yang Ustadz tadi itu apa? Kasih yang 10 orang miskin, memerdekakan budak dan puasa 3 hari. Di situ yang ayat 4-nya Ustadz ada Ustadz keterangannya. Ada apa? Ada kafaratnya kalau nggak salah. Ayat 4 di surat Al-Mujadilah. Oh iya betul. Coba saya cek dulu. Kafarat zihar itu berbeda dengan kafarat ilah. Nah, kalau coba Ibu lihat perbedaannya. Kalau pertama kan tadi saya bilang memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang, memberi pakaian 10 orang miskin. Kemudian memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka dia puasa 3 hari. Itu kan ilah ya. Iya Ustaz. Nah, bedakan dengan zihar. Lihat Ibu kalau zihar. Zihar itu yang pertama memerdekakan budak. Tidak? Ini yang zihar ya, memerdekakan budak. Nah, kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, maka dia puasa 2 bulan selama berturut-turut. Oke. Nah, kalau dia tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Betul, Ibu.
Ya, jadi implikasi kafaratnya beda. Lebih Walaupun berat ya sama-sama Ustadz. kafarat. Kalau zihar lebih berat ya Ustadz. Betul. Kalau ila kan cuma 10 orang miskin. Itu yang paling yang pertama. Kali itu kan relatif mudah ya. Tapi kalau zihar kan yang pertama memerdekakan budak. Itu pasti udah nggak bisa tuh di hari ini. Turun yang kedua, dua bulan berturut-turut puasa. Itu juga sulit. Nah, di bawahnya 60 orang miskin kita kasih makan. Itu juga kan sulit gitu ya. Walaupun relatif bisa dilakukan yang ketiga ini. Tapi kalau ila yang pertama saja 10 orang miskin. Artinya kafarat yang berbeda. Mungkin dari sisi hikmahnya kenapa zihar lebih berat, karena zihar ini ada unsur melecehkan istri, karena menganggap punggung istri sama dengan punggung ibu itu kan menyamakan, artinya saya nggak berselera lagi dengan kamu gitu loh. Itu istilah orang Arab ya. Kalau istilah kita apa ya? Kalau orang Arab itu kan mengatakan punggungmu sama dengan punggung ibuku, sama dengan aku sudah nggak selera sama kamu, gitu. Nah, jadi ada unsur merendahkan si istri. Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Baik, yuk setelah itu ibu suci baris ke berapa ini? Baris keempat ya? Baik Ustaz. Baris keempat ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqo bertalak. Fa inna maka sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, Ya. alimun maha mengetahui. Iya. Wal mutallaqatu dan al mutallaqatu wanita-wanita yang diceraikan. Ya. Ya tarabbasna. Saya kurang paham nih Ustadz. Satu kata ya Ustadz. Betul, ya? Satu kata. Ini sama dengan baris kedua Ibu. Baris kedua di ujung. Menahan diri. Menahan diri betul. Tapi ya, ini domirnya hunna. Ini domirnya hunna. Untuk wanita ya Ustadz ya berarti ya. Ya karena yang ditalak kan wanita. Iya. Mereka ya Ustadz ya. Betul. Di sininya ya. Hunna mereka dalam kurung wanita menahan diri bi anfusihinna bi dua kata dengan anfusihinna diri mereka, ada naknya di ujung ya. Iya, hebat. Menahan diri mereka. Iya, hebat Ibu Suci atau Umi Iza. Ahsanti. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, dan wanita-wanita yang dicerai, yang ditalak, hendaklah mereka menahan diri bi anfusihinna terhadap diri mereka sendiri. Menahan diri dari apa, Bu? Itu ya, keinginan untuk berhubungan menikah lagi. Suami. Oh, menikah. Oh, iya. Ya. Kan ditalak. Oh iya kan udah ditalak ya, Ustaz. Baik. Syukran. Ya, selanjutnya Ibu Dewi baris kelima. Baik Ustaz. Ibu maaf ya kalau saya terkesan teriak-teriak karena suara di saya kayaknya kecil, di laptop saya ada masalah sepertinya. Silakan Ibu Dewi. Salah sata 3 kali kuruin siklus haid. Ya betul, kuru siklus haid. Wala 2 kata wa dan la tidak. Yahilu halal bukan Ustaz? Betul, halal. Lahunna la bagi hunna mereka an untuk ya Ustaz. Boleh. Yaktumna mereka menyembunyikan. Betul. Ma apa yang khalaqa ciptakan Allah fi di dalam arhamihinna rahim-rahim mereka. Betul. Arham jamak dari rohmun. Saya ulangi. Arham jamak dari rohmun, artinya rahim. Ya, arhamihin, rahim-rahim mereka. Arham jamak dari rohmun. Baik, syukran Ibu Dewi. Nah, ibu-ibu sekalian, coba saya tanya, orang yang ditalak oleh suaminya berapa lama masa menunggunya, masa iddahnya?
3 bulan, Ustaz. 3 bulan 10 hari, Ustaz. Ternyata ya saya sering nanya yang dipahami 3 bulan. Sebenarnya kurang tepat kalau 3 bulan, Ibu-ibu. Yang betul 3 kuru. Nih, baris kelima lihat. Salasata kuru. Nah, berapa tuh? 3 kali haid. Walaupun kan haid itu kan ada yang sepekan, ada yang kurang dari sepekan, begitu kan? Ya. Nah, jadi kalau sekali misalkan orang dia ketika ditalak dalam keadaan suci, gitu kan? Nah, kemudian dia haid, kemudian suci lagi, gitu kan? Nah, suci itu suci pertama tuh. Setelah itu haid lagi, suci lagi, itu suci yang kedua tuh. Haid lagi, suci lagi, itu suci yang ketiga. Kalau suci yang ketiga sudah dilewati, maka sudah selesai masa iddahnya. Ya, rata-rata sih memang ada yang 3 bulan, tapi tidak mesti 3 bulan. Jadi 3 kali kuru, 3 kali siklus haid, gitu ya. Ustadz, berarti kalau ada yang siklus haidnya nggak normal, 3 bulan nggak haid, jadi gitu dong. Nah, tetap ngikut. Kalau siklus haidnya dia tidak normal atau dia tidak haid lagi, maka 3 bulan. Itu menurut Ibnu Abbas. Kalau ditinggal meninggal oleh suaminya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau dia ditalak pada saat hamil, maka nunggu sampai melahirkan. Gitu ya. Jadi ada 4 kondisi. Yang disebut di baris kelima ini untuk orang yang ditalak. Oke. Ibu-ibu. Oh, lanjut. Saya belum dipanggil. Enggak. Itu ya, Bu, siapa tadi? Bu Herlin, mudah-mudahan menjawab. Iya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Banyak ilmu hari ini, Ustaz. Oke, setelah itu Ibu siapa nih? Ibu Santi ya? Ya, Ustaz. Silakan baris ke-6. Baik. Bismillah. In itu jika. Ya. Kunna itu mereka ya? Betul, mereka. Kalian. Maaf, mereka betul. Ini kunna ini kana plus hunna. Kana plus hunna. Ya, atau kana domirnya domir hunna. Jadinya baik. Mereka adalah gitu ya. Ya. In jika kunna mereka adalah yu'mina orang-orang beriman, Ustaz. Mereka beriman. Oh, mereka beriman billahi kepada Allah, wal yaum dan kepada hari al-akhir, hari akhir. Wa bu'ulatuhunna dan bu'ulatuhunna itu ini suami-suami ya mereka, Ustaz. Betul. Maaf saya potong. Bu'ulah itu artinya suami-suami, bentuk jamak dari ba'lun. Ba'ain lam. Ba'lun itu suami. Jadi suami itu boleh zaujun, boleh ba'lun, dua-duanya sama. Ba'lun. Nah, jamaknya yang barusan dibaca oleh Ibu Santi. Bu'ulatun. Jamak dari ba'lun. Oke. Baik. Enggak. Ahakku itu lebih berhak. Betul. Biroddihinna itu nanya mereka ya Ustadz ya. Betul, yang biroddihin itu apa Ustadz? Iya, bi plus roddi. Roddi itu artinya kembali, bi itu dengan. Nah, dengan kembali kepada mereka gitu ya? Betul. Ya. Fi itu di dalam. Maksudnya rujuk kali ya Ustadz ya, biroddihinna itu ya. Kembali berarti rujuk. Betul Ibu. Ya, baik. Jadi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka yang kemarin mentalak tuh ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk kembali kepada mereka. Kalau suami itu ridho untuk kembali rujuk dan istrinya nerima. Tapi kalau suami nggak mau ya nggak bisa. Kalau suami mau istrinya kagak nerima ya nggak bisa. Gitu. Tapi hukum asalnya suami-suami yang mentalak sebelumnya itu dia lebih berhak daripada laki-laki yang lain.
hukum asalnya. Tapi kalau si istrinya nggak nerima, ya berarti deritanya si mantan suaminya gitu. Oke, syukran Ibu Oke, Ustaz. Santi. Baik. Ustaz, habis ini Selanjutnya, Afwan saya izin sambil menyimak, Ustaz. siap. Ya, ada keperluan. Siap Ibu. Afwan. Syukran, Ustaz. Afwan. Dilanjutkan Ibu Herlin. Nah, Ustadz. Mm-mm. Ustadz, Ya, baik. Dzalika itulah ya. in jika Mm-mm. arodu mereka menginginkan Betul. islaha perbaikan atau di sini maksudnya rujuk ya Ustadz. Betul. Islah, maaf saya potong, islah, perbaikan boleh, perdamaian boleh. Maksudnya adalah rujuk, damai, perbaikan antara suami dan istri. Betul Ibu? Kemudian walahunna dan hak mereka Betul. mislul ladzi yang ini Ustadz maknanya kalau sesuai itu agak rancu itu kan seperti ya Seperti yang betul. Maaf, seperti yang, betul Ibu? alaihinna kewajiban mereka Betul. bil ma'ruf dengan cara yang baik. Masya Allah. Syukran Ibu Herlin. Hebat. Nah, ibu-ibu semua lihat. Di sini ada lahunna dan ada alaihinna. Lahunna secara bahasa harfiah maknanya bagi mereka. Sedangkan alaihinna atas mereka. Gitu ya. Bagi mereka, atas mereka. Nah, bagi itu maksudnya adalah hak. Sedangkan ala yang artinya atas itu adalah kewajiban. Ya, jadi bagi la ini nih bisa kita artikan hak, ala yang artinya atas bisa kita artikan kewajiban. Nah, saya kasih contoh yang lain. Kalau saya bilang begini, alayya, ala pakai ala tuh ya, alayya atasku li sayyidah Elin alfu dinar. Saya ulangi, alayya atasku li sayyidah Herlin bagi Ibu Herlin alfu dinar, 1000 dinar misalnya. Berarti atas saya bagi Ibu Herlin 1 dinar atau 1000 dinar. Maksudnya adalah saya punya kewajiban memberi hak Ibu Herlin 1000 dinar karena saya berhutang misalnya. Itu ya. Jadi lahunna di bab tertentu termasuk di sini bisa kita artikan hak mereka. Sedangkan alaihinna yang arti harfiahnya atas mereka di bab tertentu termasuk di sini bisa kita artikan kewajiban mereka. Ya. Jadi kalau digabung walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf dan bagi mereka maksudnya para istri mithlul ladzi alaihinna dan hak mereka maksudnya para istri seperti kewajiban mereka. Tuh, jadi maksudnya istri punya hak pada saat yang sama istri juga punya kewajiban. Suami punya hak tapi pada saat yang sama suami juga punya kewajiban. Itu ya. Dilanjut baris ke-8. Syukran Bu Herlin. Ibu Sukarti silahkan. Baik Ustaz. Baris ke-8 ya. Walir rijali dan bagi laki-laki alaihinna kewajiban mereka, kewajiban atas perempuan gitu maksudnya Ustadz ya? Betul. Ya. Darajah apa ya atas derajat? Derajat. Ya derajat. Betul. Wallahu dan Allah azizun maha kuasa hakimun maha bijaksana. At-talaqu perceraian marrotan 2 kali. Masya Allah, syukron. Ibu-ibu saya izin lagi, saya diminta doa nih di acara. Ya maaf ya. Baik, 3 atau 4 menit, doanya nggak lama-lama. baik. Maaf ya. Jadi hari ini saya punya acara. Nah, acara itu ternyata harus mundur. Nah, pas mundur dan berjalan dan akhirnya bentrokan dengan jam kita begitu acara online.
Saya tadi diminta tambahan tausiah dan tambahan doa di akhir gitu. Jadi 2 kali harus keluar dari sini. Minta maaf ya. Acara tarhib Ramadan. Baik. Mana tadi? Tadi siapa ya terakhir ya? Bu Sukarti ya? Makasih. Ya, makasih Ibu Sukarti. Sekarang Ibu Yayet, silahkan Bu Yayet. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'imsaku, maka mempertahankan bima'rufin dengan cara yang baik, atau tasrihu, atau melepaskan biihsan dengan cara yang baik. Ya, maaf saya potong Ibu. Tasrih, Ibu-ibu semua lihat, melepaskan yang dimaksud adalah mentalak. Jadi pilihannya imsak, mempertahankan itu istri bagi si suami, atau tasrih, dilepaskan tapi dengan cara yang baik gitu ya. Lanjut Ibu. Wala, dan tidak yahilu, dia halal lakum bagi kalian bahwa tak kalian mengambil. Bagus, ahsanti, syukran Sayyidah Yayet. Ya. Terima kasih Ibu Syifa. Ibu Syifa sepertinya sedang di jalan ya, tadi ada chat. Mohon izin Ustadz, masih di perjalanan, ban motor bocor. Mudah-mudahan dimudahkan Ibu Syifa. Baik, kalau gitu berarti Bu Syifa kita lewat ya. Setelah Bu Syifa, Bu Teti izin, Bu Efni izin Bunda. Oke, izin semua. Ada Ustadz. Berarti, siapa tuh? Udah ada. Oh, Bu Teti. Iya, udah ada. Mangga Ibu Ya. Teti, silahkan. Nomor 10. 10 ya. Mimma, dan dari apa-apa ataitumuhunna telah kalian berikan. Ya. Ataitumuna telah kalian berikan syai'an, sesuatu. Betul. Maaf saya potong Ibu, hunnanya itu ketinggalan. Hunnanya mereka. Oh, mereka, bukan kalian Ustaz ya? Mereka, betul. Kaliannya dari tum. Jadi ataitumu, kalian berikan, hunna mereka, kalian berikan kepada mereka, itu. Oh, kalian telah berikan kepada mereka syai'an, sesuatu, illa, kecuali an, iya, bahwa hebat, ya khofa, keduanya khauf. Apa tuh khauf? Khawatir atau takut boleh juga. Keduanya takut Ustaz. Betul. Allah, bahwa tidak dapat. Betul. Yuqima, kamu melaksanakannya. Lebih tepatnya keduanya. Atau kamu berdua. Keduanya melaksanakan. Betul. Hududa, batas-batas hukum Allah. Masya Allah. Syukran. Ahsanti Umi Irham. Ya. Ini penting juga nih, saya sedikit jelaskan saja langsung ya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Kalau sudah bercerai suami dan istri, maka tidak halal bagi kalian para suami untuk mengambil dari apa yang sudah kalian berikan. Ya, dari mahar maksudnya. Udah kasih mahar 1 miliar, kemudian pisah. Nah, habis pisah dia bilang, kan saya kemarin ngasih 1 miliar kebanyakan tuh, pulanginlah setengah misalnya. Nggak bisa. Nah, selama itu sudah diberikan sebagai mahar atau sesuatu yang sudah diberikan sebagai hadiah ya setelah pernikahan, maka tidak boleh ditarik oleh suami dengan apapun alasannya. Ya. Udah ngasih rumah, setelah nikah ngasih rumah. Ternyata pernikahannya cuma 2 bulan. Setelah itu diminta tuh sama istrinya, sama suaminya misalnya, tuh rumah pulangin, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dikasih. Gitu ya. Baik, syukran. Baris ke-11 setelah Ibu Teti siapa nih? Habis ya? Naik lagi dong kita ke atas ya. Mangga ke atas Ibu Upit lagi. Bu Upit memungkinkan untuk baca? Kalau tidak, nggak apa-apa. Suaranya masih belum aktif, Ma. Saya coba Ustaz. Oh baik, mangga.
Baris keberapa Ustaz? 11. 11. Fa'in maka jika khiftum. Khiftum dari khofa juga Ustaz? Betul Ibu. Khauf ya? Ya betul. Kalian takut Iya betul. Allah apa Ustaz? La sama dengan an plus la, bahwa tidak atau untuk tidak. An itu boleh bahwa, boleh untuk, betul Ibu. An bahwa, la tidak. Betul. Untuk tidak. Yuqima mendirikan Betul. keduanya. Ya, keduanya mendirikan. Menegakkan juga boleh. Menegakkan keduanya. Hudud Allah. Hudud itu hukuman. Allah itu Allah. Ya, Hukuman hukum. Hukum Allah. Hukum Allah. Betul Ibu. Ala maka janganlah. Maka tidak. Oh tidak. Maka tidaklah junah. Junah dosa. Nah itu apa Ustaz? Junah sama dengan ismun. Sama Dosa. dengan zanbun. Iya betul. Dosa. Maka tidaklah berdosa. Betul Ibu. Alaihima atas keduanya. Hebat. Ima di dalam Apa yang? di dalam apa yang? Betul. Yang Adat menebus. Ya, iftadat menebus. Ahsanti Ibu Upit. Syukran Bu Upit. Baris 12. Ibu Irma. Iya, siap Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. bangga. Bihi dengannya, Ya. maka itulah hukum ya, hukum. Betul, hukum-hukum atau batas-batas sama. Hukum Allah. Fala dua kata maka tidak. Jangan di situ. Oh jangan ya. Maka jangan tak taduha keduanya Melampaui. Boleh melampaui, boleh melanggar. Oh iya. Keduanya melampaui waman. Ya. Maaf saya potong. Lebih tepatnya bukan keduanya tapi kalian. Tak di awalnya, waw di akhirnya. Kalian melampaui hanya. Gitu ya. Oh iya. Maaf Ustaz, lupa. Siap, nggak apa-apa. Tak taduha kalian melampauinya. Ya. Waman, dan man siapa. Betul. Ya ta'adda dia melampaui ya. Boleh melampaui, boleh melanggar, sama saja Bu. Dia melampaui hudud hukum-hukum Allah. Bagus. Maka mereka itu. Ahsanti, syukran Ibu Irma. Hebat Bu Irma. Selanjutnya Umi Iza 13. Baik Ustadz. Humu mereka, terus azolimuna orang-orang yang zalim. Iya. Dua kata, maka jika tolakoha dia menalaknya. Bagus. Fala dua kata, maka tidak tahilu halal. Bagus. Lahu dua kata, baginya. Betul. Min dari ba'di setelahnya. Ba'du. Iya, ba'du setelahnya ya Ustaz. Betul Ibu. Hatta hingga dan piha dia menikah. Ya, dia menikahi wanita, Ya. betul. Menikah zaujan suami. Iya, suami ghairahu tanggung tuh biar pas. Iya, ghairahu selainnya. Baik. Syukran Ya, Ibu Suci, Umi Iza. Syukran.
Yang barusan dibaca oleh Umi Izzatu itu dalil tentang talak tilu. Tentang talak 3. Jadi fa'in talaqaha, maka jika suami mentalak istri, maksudnya talak 3 kali itu. Kan tadi yang dibaca oleh Bu Sukarti tadi di awal belum sempat saya jelaskan tuh at-talaqu marratan. Talak itu nih di baris 8, talak itu 2 kali kan? Yang tadi dibaca oleh Bu Sukarti itu talak itu marratan, 2 kali. Nah, kalau sudah 3 kali, ini dalilnya nih penjelasannya. Maka kalau sudah mentalaknya sebanyak 3 kali, fala tahillu, maka perempuan itu tidak halal lagi buat si suami yang mentalak 3 kali. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai perempuan itu menikahi laki-laki atau suami yang lain. Gitu ya. Jadi kalau sudah talak 3, bukan lagi nunggu 3 kali kuru. Tapi si istri harus nikah dan harus bergaul dengan suami yang baru. Setelah itu bercerai dari suami yang baru itu, baru boleh maju lagi tuh laki-laki yang sudah mentalaknya. Itu pun kalau istrinya mau, mantan istrinya. Kalau enggak ya nggak bisa. Oke, syukran. Dilanjutkan setelah Bu Suci, Bu Dewi. Fa'in 2 kata, fa maka in jika Ya, talaqaha dia menceraikannya, bagus. fala fa maka la tidak junaha dosa alaihima atas keduanya, Betul. an untuk yataraja'a keduanya rujuk, Betul, Ibu. in jika dhonna keduanya mengira, an bahwa Bagus. Dhanna, keduanya mengira. Ya, syukran. Ibu Dewi. Terakhir, Ibu Santi tadi izin ya, berarti Ibu Herlin. Enggak, 15 Bu Herlin, habis sih. Ustaz. Enggak. Yuqima itu dari koma bukan Ustaz? Betul. Mendirikan, Iya. menegakkan. Mendirikan hukum-hukum Allah. Yuqima, mendirikan hududah, hukum-hukum Allah. Bagus. Watilka, dan sampai kepada kamu. Dan itulah cukup. Dan itulah hududullah, hukum-hukum Allah. Iya. Yubayyinuha, untuk menjelaskannya. Menjelaskannya betul. Liqaumi, kepada kaum ya'lamun, yang mengetahui apa Ustaz itu? Mereka Mengetahui. Iya. Ya'lamun, mereka mengetahui. Syukran Ibu Herlin. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah membaca 1 sampai 15, masing-masing tadi 2 kali. Dan sekali lagi hari ini maaf saya banyak keluar masuk. Baik, itu ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang mau bertanya boleh setengah menit sebelum kita lanjut di bawahnya. Enggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, lihat di halaman berikutnya Ibu. Saya sebut mufradnya, ibu-ibu sebut jamaknya. Oke. Semua mufrad ini atau jamaknya sudah ada di baris atau di halaman yang barusan kita terjemah. Oke, yuk. Qalbun, kira-kira jamaknya? Qulubun. Masya Allah, qulubun ada di baris keberapa ya? Kayaknya di awal-awal. Nah, ini dia nih baris kedua. Qulubun, ya, tinggal dikasih marbut domatain saja di ujungnya. Qulubun, oke. Artinya apa tuh? Hati. Hebat, keren. Rajulun. Rajulun. Jamnya rajulun. Rajulun. Rijalun. Apa Bu? Rijalun. Nah, itu dia, ahsanti. Rijalun. Ada di baris berapa ya? Rijal ada nggak ya? Nah, baris 8. Walir rijal, kelihatan 8. Nah, tinggal dirubah uaknya dibuang, lamnya dibuang. Kasih alif lam, atau alif lamnya dibuang semua. Rijalun. Tulisannya begitu ya. Rijalun. Artinya apa tuh? Laki-laki. Jadi yang namanya rijal itu sebenarnya jamak tuh. Para lelaki, rijal.
Kalau satu laki-laki, bahasa Arabnya rojul. Ya. Baik, syukron. Selanjutnya, korun. Uruun. Nah, mantap. Betul. Korun jamaknya Uruun. uruun. Ada di baris ke-5. Ya. Artinya siklus haid. Ya, siklus haid baris ke-5. Selanjutnya rahmun. Arhamun. Masya Allah, hebat. Arhamun ada di baris berapa tuh Bu ya? Arham. Oh ini dia, 5. Oh iya betul, Umi Irham tuh sama tuh. Irham ya. Artinya rahim, oke? Syukron. Terakhir ba'lun. Bu'un latun. Iya, ada di baris ke yang dibaca Bu Santi tadi 6. Ini ta'inya ini kalau dipisah dengan hunnanya maka dia tamar butoh ya. Nah, kata ini katanya muannas ya, tetapi maknanya mudzakkar ya, bu'ulatun. Gitu ya. Maksud saya dia ujungnya pakai tamar butoh. Oke. Baik. Itu saya ulangi, artinya suami ya, ba'lun artinya suami. Saya ulangi, qalbun qulubun rajulun rijalun qar'un quru'un rahmun arhamun ba'lun bu'ulatun. Oke. Itu mufrad dan jamak. Yang paling gampang di antara 5 ini apa, Bu? Rijalun. Rijalun ya. Sering ya Rijaluddin, Rijal Ramli. Rijal. Tapi di Indonesia biasanya Rijal itu pakai Z ya, Rizal. Nah, itu ternyata kurang tepat, yang betul pakai jim. Oke, diingat itu rojul, rijal. Satu lagi deh, kolbun, kulubun. Gampang juga tuh. Kolbun, kulubun. Biar witir 3, terserah Ibu yang mana. Rahmun, arhamun. Tanggung 4 deh. Korun, kuruun. Ya, tanggung 5 kalau gitu. Ba'lun. Nah, jamaknya bu'ulatun. Oke, silahkan diingat-ingat kata-kata ini akan terus terulang di dalam Al-Quran. Oke. Baik, sekarang latihan mencari fi'il mudhari di pertemuan 15. Pertemuan yang barusan kita baca. Yuk. Saya urut lagi dari atas ya. Tadi terakhir Bu Sukarti sekarang. Bu Sukarti. Ada di ya nomor di baris pertama, adakah fiil mudhari? Ada. Apa saja tuh? Yu'akhir. Mantap. Ya betul, yu'akhidhu betul. Ada lagi Bu? Udah sama, yang sebelahnya sama. Oh iya benar, yu'akhidhu 2 tapi kata yang sama. Domirnya apa kira-kira Ibu Sukarti? Domirnya huwa. Domirnya huwa, hebat, ahsanti. Silakan masing-masing dikasih tanda, boleh dicontreng, boleh digarisi, boleh diwarnai dan seterusnya. Baris kedua, Ibu Yayet. Kalau salah nanti diperbaiki, kalau nggak tahu nanti dikasih tahu. Yang penting mencoba. Baris kedua, Ibu Yayet. Ada nggak tuh? Ada. Nggak ada? Oh ada, oke. Oh Masya Allah, yu'luna. Hebat. Domirnya apa tuh Bu Yayet? Antum. Antum. Kalau antum tuh hum. Hum. Sampai 3 kali tuh hum. Ya, betul. Yu'luna domirnya hum. Ya di awalnya, waw dan nun di akhir. Hebat Ibu Yayet. Tarabbus. Masuk nggak Bu Yayet tarabbus di akhir? Masuk. Masuk ke mana tuh? Fil madhi, fil mudhari? Madi ya. Nah, ternyata dia bukan fi'il. Oh, bukan. Nah, ini sama seperti tadabbur. Sama seperti tafakkur. Ini namanya masdar. Nanti kita ketemu apa itu masdar. Yang jelas ini ternyata isim. Ya, ini terjemahannya sebenarnya bukan kurang tepat kalau menahan diri. Penahanan diri gitu. Isim dia, penahanan diri, bukan menahan diri. Ini biar mudah saja, biar mudah kita terjemahkan menahan diri. Asli maknanya penahanan diri.
ya penahanan diri kita. Jadi cuma satu ya, yu'luna. Baik, syukran Ibu Yayat. Ibu Syifa belum bisa bergabung. Ke atasnya lagi, Ibu Upit baris ketiga. Ada tidak? Ustaz. Ada Bu Upit? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Oke, dapat bonus berarti Bu Upit. Di baris 3 nggak ada. Baris 4, Ibu Irma. Baris 4 ada satu Ustadz Apa tuh? Yatarabbasna. Hebat, yatarabbasna. Domirnya apa tuh kira-kira? Huwa. Huwa apa hiya? Ada na di belakang hiya ya? Oh, ada na di belakang berarti bukan huwa, bukan hiya. Yang betul apa kira-kira? Hunna. Hunna, hebat. Iya, hunna ya. Sama dengan yaf'alna, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ini juga sama. Yatarabbasu, yatarabbasani, yatarabbasuna, yatarabbasi, yatarabbasuna, yatarabbasani, yatarabbasna. Itu ya, hunna. Syukran Ibu Irma, hebat. Ibu Umi Irham, Umi Iza, 4, 5. Ada Ustadz. Berapa tuh? Yaktumna ya Ustadz. Yaktumna, hebat. Yaktumna. Domirnya apa tuh Bu? Itu huna. Hebat. Yaktumna, hunna. Ada lagi? Bentar Ustadz. Kalau ini arhamihina, arnya bukan A-nya Anita kan ya Ustadz? Lihat ininya artinya apa tuh? Rahim. Oh bukan ya? Bukan ternyata. Karena ini benda ya. Betul, isim. Oh betul. iya, isim. Kayaknya itu aja kali ya Ustadz. Itu aja ya. Yahilu masuk nggak tuh Bu? Oh iya, yahilu. Yahilu kan halal ya Ustadz. Halal, tapi betul. Oh bagus. Memang yahilu ini Bu, secara terjemah artinya halal. Halal itu kan dalam bahasa Indonesia bukan kata kerja ya. Tetapi ini bagus nih karena kita punya kasus yahilu itu artinya halal, itu ternyata fi'il mudhari ada anita di awalnya walaupun artinya halal. Ya. Oh, ada anitanya ya itu Ustaz. Iya, itu ya-nya tuh. Iya-nya itu punyanya Anita. Betul. Jadi dia halal yahilu. Nah, makanya kalau ibu-ibu lihat di mana tadi ya, ada di bawah. Tahillu mana ya? Tahillu itu nih, baris ke-13 lihat. Tahillu. Ya-nya yang kalau di atas tadi ya, di baris 13 jadinya tahillu, domirnya berubah tuh. Jadinya hiya kalau yang 13. Ya, kalau yang kelihatan 13 di tengah tahillu. Iya. Nah, artinya ya atau tak di awalnya itu adalah domir yang mempengaruhi kondisi, gitu ya. Baik, syukran. Jadi yahilu domirnya huwa. Huwa ya Ustaz. Iya. Syukran. Ya. Afwan Ustaz. Makasih Ibu. Setelah Umi Iza, Ibu Dewi. 6. Baris ke-6. Yu'minna. Hebat. Domirnya apa Ibu Dewi? Domirnya apa ini ya? Ada nak juga tuh di ujungnya. Yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Tu'minu, tu'minani, yu'minna. Berarti hunna. Iya, betul. Hunna. Hebat, Ibu Dewi. Hunna ya. Ada lagi, Bu Dewi? Enggak ada kayaknya Ustaz. Enggak ada, hebat. Iya, baris 6 cuma yu'minna. Yang lain bukan. Syukran, Bu Dewi. Ibu Herlin, 7. Arodu. Arodu mereka menginginkan. Merekanya dari waw alif di akhir. Kira-kira fi'il madhi apa fi'il mudhari ini? Madi. Nah, ternyata fi'il madhi. Walaupun ada hamzah di awal. Ini memang mengecoh nih hamzahnya nih. Tapi dia ada waw alif di akhir. Arodu, aroda, aroda, arodu. Huwa, huma, hum. Ternyata ini fi'il madhi. Oke. Berarti bukan ya. Ada lagi yang lain Ibu Herlin 7? Nggak ada Ustaz.
Nggak ada ya berarti ya. Oke, syukron Bu Herlin dapat bonus tuh. Berarti Bu Upit, Bu Herlin dapat bonus. Nanti kebagian di bawah. 8. Ibu Sukarti lagi. Nggak ada Ustadz. Nggak ada. Hebat, Ibu Sukarti. 9. Makasih Bu. 9. Ibu Yayet. Ada. Apa tuh kalau ada? Tasrihu. Tasri. Oh, tasrihun dulu ya. Tasrihun. Bu, lihat haknya domatain. Hah? Ini yahilu. Oke, yahilu betul. Domirnya? Huwa. Hebat. Satu lagi tuh, Bu. Ta'khudu. Ta'khudhu, hebat. Domirnya? Hum. Hum atau hunna? Ta'khud. Tak di awalnya, waw alif di akhirnya. Hum. Yang betul, antum. Kan tak di awalnya. Waw alif di akhirnya kan? Waw alif di akhirnya. 2 ya? Ya, betul 2. Tasrihun sama imsakun di awal itu bukan. Salah satu yang menunjukkan dia bukan, tanwin di akhirnya. Walaupun terjemahannya melepaskan, mempertahankan mirip bahasa dalam bahasa Indonesia ya, itu kata kerja, tapi dia bukan. Patokan kita bahasa Arabnya. Baik, 10 setelah Ibu Yayet, Ibu Teti. Ibu, oh ya ada Bu Teti. Mangga Bu Teti. Silahkan. 10. Ada 1 tuh kayaknya. Yang ada Anitanya. Oh, hebat. Hebat. Yuqima. Hebat Bu Teti. Domirnya apa tuh kira-kira? Huma. Hebat. Yuqima. Yuqima ini Ibu semua lihat aslinya yuqimani. Ada nunnya. Yuqimu. Yuqimani, yuqimuna, gitu ya. Tapi nunnya ini hilang karena sebab-sebab tertentu yang belum kita pelajari. Yuqima, hebat Ibu Teti. Sisanya tidak ada. 12 setelah Bu Teti, Ibu Upit lagi. 12, 13 Ibu Upit. 12 ya. 12 Ustadz. Iya 12. Ta'tadu, betul. Domirnya Bu? Hum apa hunna? Huma. Huma. Salah. Itu 2 orang. Jadi tak di awalnya, waw di akhirnya. Antum. Antum, betul. Hebat Ibu. Antum ya. Ada 1 lagi tuh Bu. Ya ta'adda. Ya ta'adda. Domirnya? Huwa. Hebat. Syukran Ibu Upit. 13 setelah Bu Upit. Ini dulu deh Bu Herlin dulu ya. 13. Yang tadi Bu Herlin belum dapat. Iya Ustaz. 13 Bu Herlin ada. Ada tuh kelihatan. Tuhillu. Tahillu betul. Domirnya? Ya. Domirnya apa? Tak di awalnya. Tak di awalnya. Kalau huwa, kalau antum tahilluna. Ada waw ya? Tak di awalnya. Coba. Yahillu, yahillani, yahilluna, tahillu. Tuh ketemu tuh. Itu hiya. Hiya, cakep. Satu lagi selain hiya, bisa hiya, bisa Antum. anta. Anta. Iya. Jadi ternyata fi'il mudhari hiya dan anta sami mawon. Tapi ini bentuk pasifnya bukan sini, Ustaz? Bukan. Kalau pasifnya ua fi'il mudhari tuhallu. Kalau fi'il mudhari pasif tuhallu. Kalau madhi ui. Ini bukan ui, bukan ua juga. Tak di awalnya tuh fathah. Ya. Baik, satu lagi. Betul. Tangkiha. Hebat, domirnya? Sama tuh. Iya, hebat. Tak di awalnya tuh ya. Oh, dapat sama-sama dapat kasus yang sama. Mudah-mudahan yang lain gampang mengingatnya. Tak di awalnya fi'il mudhari itu sama. Bisa anta, bisa hiya. Hebat Ibu Herlin. Selanjutnya Bu Irma 14. Syukran Bu Herlin.
Al-afu, Ustaz. Bu Irma ada satu kayaknya. Iya. Iya, taraja'a. Hebat, Masya Allah. Domirnya, Bu? Domirnya huwa ya, Ustaz ya. Kalau huwa, yataroja'u. Itu aslinya ada nun di akhirnya. Yataroja'ani. Oh. Ya. Dua orang. Anta Dua orang. Hunna. Huma. Oh, huma. Sama seperti yuqima, baris 11. Yuqima, ini juga sama. Yataroja'a, yang a begitu tuh. Oh, Itu dua semua tuh ya. bukan huwa huma ya Ustaz ya. Huma. Huma iya, huma. Tadi baris 10 udah belum ya, Bu ya? Belum ya, Bu ya? Kayaknya sih Lewat ya? Nah, kalau baris 10 tuh 11 yang lewat, Ustaz. huma ya, yang tadi ya Yuki itu lewat. ya udahlah, pokoknya taraja'a betul ya. Terakhir, Ibu Suci, Ibu Umirham, 15. 15. Ya'lamuna. Bagus. Domirnya Huwa. hun, Ada nunnya. Iya. Antum ya, Ustaz. hum. Hum. Ya, hum. Satu lagi. Satu lagi yubayinuha, Ustaz. Apa Bagus. yubayina ya? Hah? Dua-duanya betul. Oh, Yubayinu, domirnya apa tuh yubayinu? Enggak, huwa. Huwa. Iya, Huwa ya, Ustaz. huwa. Betul, Ibu. Yuqima, satu lagi. Yukima, huwa juga sama, Ustaz. Emaknya panjang tuh, yuqima. Sama dengan Hunna. huma. Ya, hebat. Syukron, ibu-ibu semua. Atur nuhun untuk hari ini dan sekali lagi minta maaf untuk kekacauan hari ini. Saya keluar masuk. Makasih ibu-ibu ya. Sehat-sehat semua. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Dalam Amin. keadaan sehat walafiat. Kita bisa melalui bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh takwa insya Allah. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.